motivasi dan inspirasi isinya. Pada umumnya orang tua itu kan yang dipentingin biasanya nilai ya. Udah ngalahin kesibukannya, udah ngalahin orang dewasa. Yang dipikirin kebanyakan nilai dan nilai akademis. Ya itu juga moral, etika, kesopanan. Tapi melupakan hal yang paling penting ya. Melalui fase itu sendiri gitu. Kayak kita dulu waktu remaja kita bisa aktif segala macam. Suka-sukaan gitu juga. Terus suka-sukaan sama cowok cerita. Cerita-cerita juga. Saya punya kerinduan ya setiap keluarga itu bisa memuridkan. Halo semuanya, welcome, ketemu lagi kita di tentunya the one and only Kepo, Keting Podcast. Iya, kembali lagi kita mau ngobrol-ngobrol asik di sini. Kita sharing-sharing juga cerita-cerita ya. Dan tentunya hari ini saya nggak sendiri. Sudah ada dua teman saya ya, pastinya ini teman lama ya. Teman lama dari zaman remaja loh ini loh, luar biasa masih pelayanan. Kasih aplaus dulu semua. Iya langsung aja ya, saya kenalin ada yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Ada Bapak Robi Hartono. Boleh say hi? Bapak Robi jangan tegang begitu. Iya, dengan Ibu Lucy. Luciana Hartono tentunya ya. Oke, gimana kabarnya Bapak Robi dan Ibu Lucy? Gimana kabarnya? Baik, saya baik. Baik, apa luar biasa? Baik. Baik. Ibu Lucy? Luar biasa. Nah gitu dong. Iya gak apa-apa, diwakili oleh istri ya. Istri biasanya lebih mendominasi, biasa itu mah ya di rumah tangga ya. Kita udah berapa lama ya di Keting ya? Kayaknya udah lama banget ya. 30 kita tahun ya. 30 tahun, 3 dasawarsa. Tahun, ya, ada. Oh ya? Iya. Dari SMP. Dari remaja kan ya? Betul. Kalau Robi dari umur berapa? Ya dari SMP umur. SMP? Ya SMP. Oh ya? SMP 3 tapi sih. SMP 3, Ya, berarti SMP 3. masuk sini remaja ya? Iya udah remaja. Bukan pemuda ya waktu itu ya? Bukan ya, remaja ya? Remaja ya betul. Kalau lu sih remaja juga ya? SMA kelas 1. SMA kelas 1? Oh itu bareng gak ya? Robi sama Lucy, apa Lucy duluan yang di sini? Apa Robi duluan yang kesini ya? Saya duluan. Robi duluan, baru Lucy. Itu diajakin apa gimana sih ke sini? Ke Keting maksudnya, ke Keting. Oh memang ketemu Lucy di Keting sih, enggak. Oh enggak, maksudnya Robi bisa ke gereja sini tuh diajakin teman atau? Iya diajakin teman. Diajakin teman, karena diajakin teman ya. Iya, betul. Kalau Lucy Sama, diajakin teman. Iya. Tuh guys, ya kekuatan ajakin temennya tuh. Buktinya sampai 30 tahun loh. Ya pelayanan, bertumbuh bersama ya kita di sini ya. Nggak Iya, terasa udah betul. 30 tahun ya. Iya betul. Saya dulu di sini TK loh. Wis, Dari TK? senior. Waduh. Luar biasa. Iya, saya dari TK di sini. Berarti kita dulu sama-sama remaja pelayanan. Ingat gak dulu pelayanan pertama apa ya? Robi, Lucy dulu pertama kali melayani sebagai? Kalau saya waktu pertama kali di sini diajak main drama malah tuh. Oh Padahal malah nggak langsung bisa. drama. Iya. Widih, langsung drama. Iya. Jadi apa? Wah, udah lupa dah. Sama Jadi teman-teman sekolah. pembuka tirai. Bukan tutup tirai doang. Apa? Jadi apa? Enggak lupa waktu itu. Oh udah lupa. Pokoknya ingat waktu itu seingatnya pertama kali pelayanan main drama. Iya, diajakin Wih, langsung. gile. Apa mukanya, muka aktor gitu ya langsung ditunjuk main drama apa? Emang gak ada orang lagi? No choice. Gak ada film yang ada dia aja tuh, dia tuh boleh tuh nganggur gitu. Iya, waktu itu rame-rame. Oh iya, dulu remaja ini sih ya sering bikin drama ya. Kita dulu ya zaman remaja. Kalau lu sih apa dulu? Melayani pertama kali sebagai? Belum, melayani pas di pemuda. Oh melayani malah di pemuda ya? Singer. Singer, oh langsung singer waktu itu? Singer. Langsung singer ya. Iya. Waktu itu sering ikut retreat kan ya kita ya? Iya. Kalau gak salah ya. Pertama kali saya ngeliat kamu itu di bus. Baru kali itu tuh kenal yang namanya Lucy. Waktu retreat. Dulu retreat Jadi nostalgia ya kita ya. Iya. Iya gak apa-apa lah ya bentar.
Ikut retreat pertama tuh yang waktu ke Bandung di Wisma Pratista ya. Iya itu dia, Iya, iya. itu. Belum terlalu kenal ya kita ya. Belum. Robi ikut gak ya yang retreat itu? Di Wisma Pratista Bandung. Kayaknya ikut sih. Ikut ya, Lupa. kayaknya. Kayaknya. Iya, iya, iya. Oke lah berarti udah lama banget ya, berarti Iya. pelayanan ya. Di Keting dulu, Moria sekarang jadi Keting ya, udah lama ya. Pelayanan setia ya berarti ya, kalian berdua sampai menikah, punya anak, anaknya pun pelayanan, ya kan? Wih luar biasa, amin. Nah sekarang pelayanan saat ini di 3K ya, berdua ya. Iya. 3K itu adalah singkatan dari Kegerakan Keluarga Keting. Kegerakan Keluarga Keting. Jadi kata kuncinya keluarga berarti ya. Iya, betul. Udah jelas sekali bahwa di sini kegerakannya berarti seputar keluarga. Iya. Oke. Robi ketuanya kan ya? Iya. Nah ketuanya. Kenapa sih kok bisa ada 3K ya di gereja kita dulu? Asal mulanya tuh dapat ide dari mana atau emang dari Bapak Gembala yang menghimbau atau gimana tuh ya waktu itu ya ceritanya? Iya, ide awalnya sih memang dari Pak Gembala yang buat kegerakan keluarga di Keting ini. Diikuti, bukan diikuti ya, maksudnya hasil dari beberapa pasutri yang mengikuti retret di, bukan retret, WP, Weekend Pasutri. Oh Di iya, GKI, Weekend yang diselenggarakan Pasutri. GKI. Iya, iya. Iya. Terus? Iya, dari situ Alumninya kita, berkumpul, iya, berkumpul membentuk satu grup gitu. Satu grup. Heeh. Iya, diberi nama ini Iya. Kegerakan Keluarga Keluarga Keting. Keting. Oh jadi waktu itu kan kita ikut retreat tuh, Iya. saya kan juga ikut tuh ya, Pak Sutri WEP yang dari GKI itu. Iya. Setelah mengikuti retreat tersebut, kita bergabung, Di grup. kita menggabungkan diri, seperti Power Rangers ya, bergabung gitu ya. Semuanya Pak Sutri ya, yang Iya. sudah ikut WEP. Weekend Pak Sutri Iya. WEP itu. Lalu berarti itu kalian berinisiatif sendiri berarti ya untuk membentuk sebuah grup. Iya sih. Iya. Karena Kita kepengen ide awalnya tuh tadinya kepengen mengadopsi program yang GKI ini, WEP ini bisa oke, terjadi iya, di iya. gereja kita sendiri Iya, gitu. ada kerinduan ya. Iya. Jadi bisa membagikan apa yang berkat yang sudah didapat di WEP bisa kita bagikan untuk para pasutri-pasutri di Keting. Iya betul. Lalu kita bikin akhirnya Robi Lucy berinisiatif kita bikin grup yuk gitu ya, yang isinya ya 3K Alumni, itu ya, alumni 3K, alumni alumni ya WP, benar. Ya ya, oke. Terus selain grup 3K itu ada grup kompak juga ya. Nah itu apa tuh? Grup kompak itu singkatan dari komunitas Pasutri Keting. Yang isinya? Isinya para pasutri di Keting yang selama ini tuh mengikuti seminar-seminar yang kita adakan, itu kita kumpulkan dalam satu grup. Tujuannya supaya untuk mempermudah kita mengirimkan informasi jika ada seminar atau workshop gitu. Iya. Supaya kalau ada kegiatan. info-info, ada kegiatan itu memudahkan, lebih memudahkan iya, ya, supaya betul. kita bisa sharing info ya. Iya. Nah, waktu itu setelah ikut WEP tuh ya, Weekend Pasutri kan saya juga ikut tuh. Dapat hal apa aja tuh dari WEP bisa diceritain? Kan bagus tuh ya, Iya. retreatnya ya. Boleh nggak cerita-cerita sedikit? Dapat masih inget nggak kalau di flashback? Ya seingetnya aja nggak apa-apa. Hal apa yang paling kena banget di sana? Atau sesi apa tuh yang paling membuat kalian, wah ini dapat sesuatu nih dari sana, pulang pengen gue bagiin ke gereja Nggak boleh lokal. spoiler sih Oh sebenarnya. nggak boleh spoiler ya. Iya. Tapi maksudnya kita jadi ya promo lah dikit ya untuk pasangan-pasangan yang belum mengikuti WEP gitu atau belum mengikuti seminar-seminar yang kita adakan atau belum masuk ke grup kompak bahkan. Ya waktu itu bawa pulang apa yang dari WEP itu. Jangan di-spill secara jelas sih. Iya, kamu dulu Nggak apa-apa. Dapat berkat apalah di situ? Kalau saya dapat berkat itu masalah kita ini suami istri itu dari yang pohon yang berbeda lah, maksudnya istilahnya. iya.
ya berbeda, benar-benar berbeda. Background ya. Ya, dengan background yang berbeda disatukan gitu. Banyak konflik, Iya, banyak hal-hal betul. yang sebetulnya tidak sama gitu. Betul. Nah, itu dimana kita bisa saling menerima gitu, belajar gitu. Belajar masing-masing pohon keluarganya lah istilahnya begitu. Iya, karena dua manusia yang dipersatukan dengan Iya. background yang berbeda ya. Jadi di sana kita mengetahui lagi tuh, oh pasangan kita ternyata backgroundnya seperti ini gitu ya. Makanya kenapa dia suka tantrum gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Apalagi kalau nggak dikasih duit belanja ya. ya. Memahami itu Iya, gimana? Ya kalau kita nggak memahami itu akan terjadi konflik terus menerus. Betul. Karena kita pengennya pasangan itu seperti yang kita mau gitu, padahal Kayak lagu seperti nggak yang tapi nggak bisa gitu. bukan ya. Iya. Iya, seperti itu sih. Kalau yang saya dapat ya dari WEP. Iya. Karena suami istri pasti nggak bisa terhindar dari yang namanya konflik ya. Betul. Gimana pas pulang dari WEP masih konflik? Ya konflik kadang nggak Masih. bisa, Iya, lebih gimana? bisa Tapi ya. gimana? Lebih bisa menghandle gitu. Lebih bisa Kalau menghandle. saya tuh dapatnya tuh cara mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hati gitu supaya diketahui pasangan tanpa menimbulkan konflik baru gitu loh. Oh iya. Jadi iya. itu kita praktekin gitu. Iya. Dan puji Tuhan itu it works gitu. Itu benar-benar bekerja dalam hubungan relasi kami gitu. Betul. Ya, dalam WP itu ada contoh ini sih, contohnya sepatu gitu. Walaupun kiri kanan itu berbeda tapi bisa berjalan bersama. Wis, gile, keren banget sepatu. Iya. Ada lagunya juga tuh. Banyak lagi. Iya. Sepatu ya, kita selalu bersama kemana-mana, nggak bisa dipisahkan Iya, ya. padahal kan berbeda tuh, Iya, kiri kanan walaupun bentuknya berbeda, bentuknya juga beda. Yang kiri-kiri, yang kanan-kanan, nggak bisa ditukar tuh ya. Iya, Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri, nggak bisa ya jalannya ini Iya. X. Jadi bahas sepatu. Oke, terus bentuk pemuridan nih, bentuk pemuridan keluarga itu seperti apa sih? Karena gereja kita sendiri kan kalau dari Bapak Gembala kita sendiri ya, Koboy ya, kan lagi fokusnya kepada pemuridan keluarga dan juga di Kana, ya kan? Belakangan ini Bapak Gembala selalu fokus dan concern ke sana ya, terutama keluarga, soal keluarga, pemuridan keluarga. Makanya ada grup 3K, ada grup kompak, karena kita memang serius nih di masalah keluarga, ya. Karena semua hal itu berawal dari ya yang namanya nggak jauh-jauh dari namanya keluarga ya. Semua berangkat dari rumah, ya kan. Nah, bentuk pemuridan keluarga itu seperti apa kalau dari Robi dan Lucy? Iya, kalau dari saya bentuk pemuritan keluarga itu bisa banyak hal ya, misalnya melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga, ya, bisa jadi salah bentuk. satunya ya. Iya, bisa orang tua menjadi teladan gitu untuk anak-anak melihat kehidupan orang tuanya seperti apa. Gitu. Iya, Bisa iya. juga. Nah, Orang tua menjadi teladan. dan Terus? baru-baru ini kita dapat dari Pak Bunhau itu challenge 21 hari dalam pemuritan. Oh ya? Iya. Oh, challenge ya 21 hari. 21 hari itu maksudnya sebulan atau dalam sebulan atau Dalam sebulan ya kalau bisa menyelesaikan 21 hari itu bagus sekali gitu. Jadi itu untuk jadi habit. Oh iya. Jadi Kalau habit, ya. jadi 21 hari ya. Iya. Kalau bisa menyelesaikan itu berarti akan terbentuk menjadi sebuah habit atau kebiasaan ya. kita. Oke, keren tuh. Terus ada lagi? Iya, pemuritan itu nggak yang ribet-ribet sih, yang simpel. Contohnya ketika anak kita sekolah, kita doakan gitu, sebelum pergi ke sekolah. Oke. Ya, ketika kita lagi mengantar mungkin di kendaraan macet, Ya. kita berbicara tentang satu ayat gitu, Oh. seperti itu, yang simpel-simpel aja. Itu ada di challenge-nya itu ya? Iya, ada. Oh, itu semua ada di challenge-nya Ada. itu. Berarti itu berupa panduan ya? Ada Iya, panduannya ya? Betul. Oh. Seperti itu. Nah, buat Pak Sutri Keting yang mau memuridkan keluarga, boleh untuk minta ke Minta saya modulnya. formulirnya nanti kita kasih.
Oh iya iya, tapi ini belum di-share di grup kan ya? Belum. Ya, Iya, belum ya. belum. Itu belum di sounding juga ya, sepertinya ya. Kopri Ya, juga Bapak belum Gembala belum Belum menjelaskan kita sih ya. sosialisasikan sih, Oh belum. iya, oke. Tapi di dalam challenge itu ada yang 3 hal tadi ya, hal-hal kecil yang tadi disebutin ya. Iya. Iya. Itu hal sederhana sih ya, Iya. yang kadang kita suka miss ya. Iya, hal Sehari-hari. simple banget kok yang di-sharing di situ. Misalnya sambil rebahan aja kita bisa bacain, misalnya kalau anak-anak kita masih kecil gitu iya. ya. Jadi sambil rebahan, sambil lidurin mereka kita cerita tentang tokoh Alkitab, Cerita tokoh Alkitab gitu. Oke. Anak-anak kan suka ya diceritain ya, dengar cerita ya. Terus. Gitu. Terus sambil sharing, sambil jalan, misalnya lagi jalan ke mall, lagi sambil makan siang sama anak, itu kita bisa cerita perjalanan rohani mereka gimana, Iya. mereka gitu. Ngobrol-ngobrol berarti Iya, ya sama betul. anak-anak ya, daripada ngobrolin yang enggak gitu Nah, ya. betul. Iya. Ada lagi? Hmm, Kurang lebih seperti itu. kurang lebih seperti itu sih ya. Sebenarnya pemuridan keluarga itu adalah wujud aplikasi dari firman Tuhan yang ada di Ulangan 6. Itu jadi yang Tuhan katakan tuh, ajarkanlah firman kepada anak-anakmu Iya. setiap hari Iya. ya, siang dan malam Betul. gitu loh. Iya. Berarti itu tugas kita ya sebagai orang tua ya. Betul. Ya, bukan guru sekolah minggu, bukan guru-guru di sekolah ya. Tugas kita ya sebagai Tugas orang kita, tua ya. tugas Kita tugas semua utama. sebagai orang tua. Wow, tantangan ini challenge. Namanya juga challenge ya. Challenge. Berarti kita orang tua ditantang, di challenge selama 21 hari. Tapi kalau saya dengar itu nggak sulit sih ya sebenarnya ya. Bukan hal yang sulit ya. Hal-hal yang setiap hari juga kita lakuin ya. Iya. Iya kayak kita makan aja, kita sebelum makan kita kumpul untuk doa makan. Nah itu kan Iya. kadang yang suka kita miss gitu ya. Kadang makan aja gitu, nggak anak-anak nggak kita suruh untuk doa makan dulu gitu sebelum berangkat sekolah. Iya, betul. Kita nggak ajak mereka doa dulu. Padahal itu hal-hal kecil ya yang suka kita Iya. lewatin ya. Iya. Iya loh. Ada lagi nggak? Jadinya nggak usah Gimana? mikir yang ribet-ribet gitu, kayak kita mesti khotbahin anak gitu. Iya, Enggak iya, gitu, iya. bener-bener hal sepele Iya, yang bisa iya, kita iya, kerjakan itu sudah bentuk pemuridan gitu loh. Hal kecil. bukan Hal-hal sepele. kecil, Oh iya, iya, hal iya, kecil, hal-hal iya, hal kecil, kecil. betul, hal-hal Hal kecil. kecil dan bukan sepele. Iya, hal kecil yang bukan sepele. Ya, hal-hal kecil tapi nanti akan menghasilkan suatu hal yang besar pastinya Betul. ya. Iya. Iya, betul bagi anak-anak kita. Ya, bagus banget itu challenge-nya. Iya. Berarti ini masih dipersiapkan ya challenge-nya ya? Untuk Iya. dibagikan nanti? Iya, Belum betul. dibagikan kan? Nanti akan dibagikan kan ya Iya. berarti ya? Untuk kita semua ya? Udah kita promosiin sekarang. Oh udah nih. dipromosiin, berarti siap-siap Boleh, ditunggu iya. challenge-nya bagi para orang tua ya. Terus sekarang kalau misalnya challenge itu kan kalau keluarganya udah Kristen semua ya. Iya, Kalau papa betul. mama udah Kristen, kalau misalnya papa mamanya belum mengenal Tuhan gitu, belum pernah ke gereja, belum pernah kenal Tuhan lah, itu gimana? Tapi kalau anaknya udah kenal Tuhan gitu, gimana ya caranya ya kalau seperti itu? Iya, kalau pemuridan keluarga itu memang ditujukan sebetulnya untuk keluarga yang sudah Kristen ya. Iya, oh ini ditujukan Iya, untuk yang sudah orang Kristen. ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya belum Kristen ya, anak mungkin bisa menjadi saksi di rumah gitu. Iya. Ya, boleh menjadi teladan juga anak bisa. untuk Betul, orang tua betul. melihat perubahan Betul, setiap anak gitu. betul. Iya, Itu sih. Mungkin tapi kalau untuk memuridkan anak kan ya, tidak bisa. Memang harus Kristen. iya. Nggak bisa anak memuridkan orang tua ya. Iya. Tapi anak bisa menjadi terang Iya, ya di rumah ya. Nanti Iya. orang tuanya bisa melihat perubahan yang dirasakan gitu ya. Ya. Mungkin kalau anak mungkin bisa sama saudara kali ya, kan dia punya adik, punya kakak, misalnya bisa doa bareng sama mereka. Bisa sih, Kalau misalnya bisa. udah sama-sama kenal Tuhan, seperti itu kali ya mungkin ya, itu bisa juga ya. Bisa. Hal-hal kecil ya. Oke. Ya mungkin juga anak-anak bisa dapat pemuridan itu dari ketua kananya mungkin. Oh iya, Ya, mungkin betul. Kalau orang tuanya belum bisa gitu. Kristen gitu. Iya, Dia iya, bisa iya. dari- Dari Kana, karena kita selain pemuridan keluarga ada pemuridan di dalam Kana juga, komunitas anak Allah ya, yang disingkat jadi Kana. Ya, di situ dia juga dapat pemuridan ya, di Betul. situ Iya, ya. betul. Iya.
betul. Kalau menurut Robby dan Lucy sendiri, orang tua bisa nggak sih belajar dari anak-anak? Bisa nggak ya? Oh sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Contohnya gitu. dalam hal? Jadi kadang-kadang kita tuh suka suka diingatkan sama anak sendiri gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita bikin kesalahan, misalnya hal yang paling sering orang lakukan tuh misalnya bohong putih gitu ya. Iya. Bohong Apa tuh putih. bawang putih? Ada bawang putih saya tahu. Bawang putih, bawang merah. Bohong demi kebaikan Bohong demi katanya gitu. Tapi bohong kan iya. tetap bohong, dosa Iya, kan iya, ya. iya. Ntar anak kan bisa komplain gitu. Ih mami kok ngajarin bohong sih? Iya, Kan kata iya. mami harus bicara jujur gitu. Iya, Nah iya, itu iya. kan diingatkan kita sama anak gitu. Kita loh. diingatkan ya dari hal-hal seperti itu ya. Heeh. Iya, kadang kita juga suka lupa ya sebagai orang dewasa, namanya manusia kan nggak selalu Iya. benar juga ya. Nah, Betul. Kita jadi saling belajar, berarti anak belajar dari orang tua juga belajar dari anak. Begitu Harus juga rendah hati sebaliknya, harus juga untuk rendah hati menerima ya. input dari anak. Iya, iya. Saling belajar berarti Betul, ya, saling betul. belajar satu sama lain. Iya, iya. Kan, nah sekarang gimana dengan Robby dan Lucy, kan sudah punya anak kan ya? Iya. Anaknya udah usia berapa aja tuh? Yang pertama usia 21 tahun. Wow, udah 21 Yang tahun ya? kedua, udah 17. tahun ini 17 tahun. 17, beda 4 tahun ya. Beda 4 Udah tahun. besar-besar berarti Iya. anaknya. Berarti sudah melewati berbagai fase itu ya. Iya. Dari fase bayi, balita, ya, anak-anak, remaja udah lewat semua ya. Udah makan asam garam banyak ini. Waduh, mesti belajar ini kita nih. Boleh ceritain sedikit nggak itu? Tantangannya gimana? Kan udah melewati berbagai fase tuh ya. 21 tahun dan 17. Yang 21 tahun berarti udah lewat dari remaja ya. Udah Berarti ya? harusnya udah di bridge ya. Iya, dia udah di bridge ya. Iya, kalau yang 17 itu masih usia remaja nggak ya? Iya masih. Tapi udah lewat puber ya, udah lewat masa puber. Gimana cerita, ada cerita ini nggak, cerita seru atau yang bisa dibagikan buat kita nggak? Ada tantangan-tantangan kah dalam menghadapi fase-fase anak? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal pemuridan, jujur aja kita tuh kehilangan momen, Oh ya? momentum gitu pada saat mereka kecil gitu, mulai memuridkan mereka saat mereka kecil. Kita tuh lebih banyak ngomongin soal moral, etika iya, gitu. iya. Dari segi kerohaniannya malah kurang Oh. gitu loh. Jadi firman Tuhan tuh jarang diperdengarkan kepada mereka gitu. Jadi setelah kita mengikuti beberapa seminar parenting, terus kita mulai sadar kalau memuridkan anak-anak sejak dini itu penting banget Iya, gitu iya. kan. Dan saya percaya tidak ada kata terlambat. Jadi kita udah mulai praktekkan pemuridan itu dalam keluarga gitu ya. Jadi sering hal-hal simpel yang kayak tadi kita lakukan itu udah kita perdengarkan di keluarga gitu. Jadi sekarang juga relasi kita dengan anak-anak jauh lebih dekat sih Oh gitu. ya? Mereka jauh lebih bisa cerita gitu. Ada family time kalau malam gitu ya, kita sebelum tidur tuh kita bisa ngumpul ngeriung doang di Iya, kamar iya, gitu, iya. ngobrol gitu. Ngumpul-ngumpul nggak jelas. Nggak, dulu nggak jelas, sekarang lebih jelas Sekarang ya. lebih jelas. Apa yang dilakukan ya. Papanya bisa ngingetin baca BGA gitu. Wow, iya, iya, iya. Berarti apakah baru akhir-akhir ini gitu yang dilakukan pemuridan itu baru dilakukan akhir-akhir ini? Kesadarannya baru Kesadarannya kali baru ini, ya, baru belakangan baru ini belakangan ya. ini. Setelah apa tuh? Setelah mengikuti seminar atau? Mengikuti sekian seminar parenting yang kita yang lalui gitu. yang kita ikuti ya beberapa Iya, waktu betul. lalu ya, baru tersadarkan, baru aware. Iya. Oh iya, selama ini tuh ternyata kita kurang loh ngingetin Iya, anak. kita merasa anak-anak tumbuh baik, nggak Oke-oke aja gitu ya. Oke-oke aja, pergaulannya baik-baik aja. Kita merasa itu udah cukup Aman gitu, aman ya, udah gitu. aman. Ternyata enggak kan? Enggak gitu. ya. Iya ya. Dari sisi kerohanian itu malah jauh lebih penting ya. Iya. Belakangan ini kita tersadar selama ini kita hanya memikirkan mungkin banyakkan orang tua juga ya
mungkin banyakkan orang tua belakangan ini, bukannya belakangan sih ya, pada umumnya orang tua itu kan yang dipentingin biasanya nilai ya, nilai sekolah. Dari kecil udah diajarin, dilesin, ya kan? Matematika, bahasa Inggris, lesnya udah banyak tuh. Dari kecil aja lesnya udah ngalahin, kesibukannya udah ngalahin orang dewasa. Yang dipikirin kebanyakan nilai dan nilai akademis, ya itu juga moral, etika, kesopanan. Tapi melupakan hal yang paling penting ya, yaitu sisi kerohanian dari anak-anak kita. Padahal kita sendiri udah kenal Tuhan ya. Kadang ironis juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, kita mungkin mikirnya mereka nanti akan melalui fase itu sendiri gitu, kayak kita dulu waktu remaja, kita bisa aktif segala macam. Tapi kan, nah ini sama nih, saya juga begitu loh. kita mikirnya ke situ gitu. Iya. Cuma kan setiap orang itu kan beda-beda gitu kan ya. Jadi mungkin kita dulunya tuh bisa terarah aktifnya di lebih banyak kegiatan di gereja segala macam gitu. Tapi belum tentu anak-anak kita juga akan mengikuti langkah kita gitu kan. Betul. Takutnya kalau misalnya tidak ada arahan dari kita tentang kerohanian segala macam, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang di luar ini ya, misalnya pergaulannya kita nggak perhatikan, mereka udah nggak bisa memfilter lagi, mereka nggak bisa memfilter sendiri gitu, nggak ada filternya gitu loh. Kalau kita sudah muridkan mereka gitu, minimal itu sudah jadi saringan, jadi filter buat mereka gitu, bagaimana mereka milih teman gitu, apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan gitu. Kalau dipikir-pikir zaman kita dulu ya, kita kan nggak merasakan pemuridan keluarga ya dari orang tua kita ya. Tapi kenapa kita bisa seperti ini gitu ya, maksudnya rajin gitu ibadah, rajin pelayanan. Kadang kalau bisa dibilang all out gitu buat Tuhan ya, kalau inget zaman kita remaja dulu. Padahal kita nggak disuruh ya sama orang tua, itu kan karena kita yang mau sendiri kan, kita yang datang sendiri ke gereja, kita tanpa disuruh, kita tiap minggu walaupun ada bolong-bolongnya. Tapi toh pada akhirnya 30 tahun kalian kita semua masih di sini gitu loh. Dan kita masih setia padahal kita nggak ada pemuridan keluarga ya. Tapi kenapa ya kalau anak-anak sekarang itu dengan segala perubahan zaman mungkin ya, mereka tuh kayaknya lebih ini ya, apa karena pergaulan, karena pengaruh sosial media begitu ya. Kalau kita nggak melakukan pemuridan sepertinya berbahaya ya untuk mereka ya. Seperti itu, gimana ya? Kalau dari Robi gimana tuh? Kalau dari saya ya memang sih faktor sosial media sekarang ya, internet begitu, dunia itu begitu terbuka dan menawarkan sesuatu yang nyaman gitu untuk nggak kayak dulu ya kayaknya ya. Ya kita perlu memfilter sih dengan pemuridan ini, seperti apa ya, kalau saya ibaratkan itu seperti imunisasi gitu. Imunisasi ya, kita membentengi keluarga kita ya dengan firman Tuhan gitu. Lebih baik kita nggak bisa untuk mereka tuh tidak keluar rumah atau tidak pegang gadget kan nggak mungkin. Ya, jadi kita bekali dulu dari rumah gitu, menjadi satu fondasi yang kuat gitu. Ya, untuk bisa mereka itu bisa tahu gitu mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Ya, mungkin bisa aja jatuh tapi kita bisa selalu mengingatkan dan hadir gitu buat anak-anak kita. Kalau fondasinya di rumah udah kuat gitu ya, pasti si anak pun akan bisa dengan sendirinya memfilter ya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu seperti imunisasi. Kalau kita imunisasi sesuatu kan seperti influenza kan, bisa aja terkena influenza tapi tidak parah. Iya, berarti ini beda sekali ya sama zaman kita dulu ya. Kalau kita kan nggak ada media sosial, kita cari berita pun susah ya. Belum ada internet, kita cari berita pun susah. Mesti apa? Buka buku yang setebel apa tuh zaman dulu tuh, buku Yellow Pages. Iya, mau cari nomor telepon aja mesti pakai buku yang tebel. Kita mau cari informasi juga pakai buku yang tebel, buku RPUL, RPAL gitu, nggak secepat
sekarang ya. Makanya mungkin apa karena kita dulu kurang kerjaan gitu ya, nggak ada kerjaan, nggak tahu mau kemana, ngumpul mau kemana ya mau nggak mau ke gereja, ada teman di sana. Di sana gue bisa ngobrol, bisa makan bareng, bisa ngumpul-ngumpul bareng, ya nggak. Berarti perubahan zaman ini sangat beda sekali ya, generasi kita sama generasi anak-anak kita ya. Dan itu yang kenapa menjadi sebuah kesadaran untuk kita semua sebagai orang tua untuk benar-benar menjaga anak-anak kita. Supaya jangan sampai mereka dimuridkan oleh hal yang lain di luar sana. Ya. Jadi kita muridkan terlebih dahulu di rumah gitu. Sebelum mereka dimuridkan oleh komunitas-komunitas lain yang tentunya tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Malah dari yang saya pernah ikuti satu seminar seminar pemuridan ini, itu sebetulnya dari anak di dalam usia kandungan itu juga udah bisa dimuridkan gitu dengan mendoakan, membacakan firman. Iya. Karena mereka sudah bisa dengar ya. Iya, sejak sedini mungkin lah gitu. Iya, betul. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Iya. Bahkan Jadi sejak dalam kandungan sekali. ya. Iya, harusnya seperti itu. Makin dini makin baik ya berarti ya. Khususnya buat keluarga-keluarga muda nih yang anak-anaknya masih kecil itu sangat diharapkan untuk bisa betul. pemuridan keluarga. Pemuridan keluarga, iya. Tapi kalau buat anak-anak yang udah remaja ya mungkin agak terlambat tapi ya masih bisa lah kita. Masih bisa ya, walaupun terlambat tapi kan karena kita sebagai orang tua udah tersadarkan ya, kita segera menyelamatkan lah ya istilahnya ya, menyelamatkan keluarga kita ya, menyelamatkan perahu kita nih ya. Iya, agar jangan terombang ambing, apalagi sampai tenggelam. Iya. Berarti nggak ada kata terlambat lah ya. Kalau misalkan anak-anak pun udah besar gitu ya, udah remaja. Misalkan ini kan banyak anak remaja, anak-anak kita kan masih usia remaja semua nih ya. Kalau yang seumuran kita nih ya, masih bisa berarti ya, masih bisa kita melakukan pemuridan keluarga. Iya. Salah satunya berdoa ya. Iya, berdoa pada Tuhan ya. Iya. Kalau misalnya anaknya udah dewasa, gimana ya? Apakah masih bisa? Misalnya udah kuliah gitu, udah kerja gitu. Mungkin baru orang tuanya baru tersadarkan. Oh iya selama ini mungkin menyesal gitu ya. Selama ini aduh kayaknya saya kurang nih ya memuridkan gitu. Memperhatikan hal-hal rohani mereka gitu. Yang diperhatikan kan tadi kan hal-hal jasmania. Yang penting mereka makan cukup, nilai bagus, sekolah baik, semuanya baik, bisa cari kerja sendiri. Udah deh, aman deh anak saya, begitu kan. Menikah, bisa punya keluarga yang baik, punya anak, tapi tidak ada pemuridan keluarga di sana. Gimana kalau anaknya udah gede gimana? Tetap bisa sih, tetap bisa ya? dilakukan. Tapi yang kita perhatian lebih dulu adalah relasinya kita gimana dengan anak itu gitu. Jadi kalau relasi kita baik, itu kita bisa masuk tuh ke mereka gitu. Kita muridkan lewat obrolan-obrolan santai gitu. Kan kita sendiri baru dimuridkan gitu oleh seminar-seminar gitu. Baru pas kita usia-usia segini gitu loh. Itu dan masih bisa gitu. Jadi untuk anak yang sudah dewasa itu bisa gitu. Tapi itu kalau relasinya kurang baik diperbaiki dulu gitu. Jadi relasi yang baik baru bisa masuk gitu. Kita bisa baru memuridkan gitu loh. Iya. Harus punya relasi berarti dengan anak ya. Memulainya adalah dengan memperbaiki relasi ya. Betul. Kalau bingung caranya gimana? Ya ikut di grup kompak. Ya. Sekalian promosi ya, nggak apa-apa ya. Nanti kedepannya juga kita pasti usahakan terus ya pembelajaran parenting, pemuridan keluarga di sana di dalamnya pasti ada terus ya. Iya. Udah ada rencana ke depan belum ya? Seminar apa lagi atau belum? Untuk terakhir kan kita seminar ini ya, parenting bridging the gap gitu. Tapi setelah itu belum sih, kita belum bikin lagi sih. Iya. Oh iya, kemarin bridging the gap ya, itu seminar pertama kita kayaknya satu keluarga ya.
Iya. Ya, biasanya kita kan seminar tuh sendiri, iya, suami doang. istri aja. Kalau anak-anak sendiri, ya anak-anak remaja. Kali ini loh, pertama kali dalam sejarah, enggak ya? Kayak sejauh ini, kayak baru ada ini loh kita seminar keluarga, gabungan. benar-benar gabungan satu keluarga. Kita bahas relasi juga ya, Iya. komunikasi ya Iya. antara orang tua Dan sama anak. Kan judulnya Bridging the Bridging the Gap. Gap ya. Gimana susahnya orang tua ngobrol sama anak-anak dan susahnya anak menyampaikan isi hati ke orang tua. orang tua. Nah, itu kemarin kita belajar caranya menjembataninya seperti apa ya. Nah, ya, makanya jangan ragu ya untuk kalau di-invite jangan di-reject. Kalau di-invite ke grup kompak ya, Bapak Ibu segera join, segera bergabung karena banyak sekali ya pembelajaran ya yang kita terima ya, benar ya. Dari sejak awal 3K terbentuk itu pembelajaran banyak loh, sampai akhirnya pun kita jadi tersadarkan ya sebagai orang tua ya. Ternyata kita masih kurang padahal kita udah 30 tahun ya di gereja, masih diangkat terus 30 tahun ya. Iya, selama itu kita sebagai orang Kristen ya, maksudnya orang yang sudah kenal Tuhan tapi baru tersadarkan bahwa kita sendiri pun kurang ya, kurang dalam hal memuridkan keluarga, memuridkan anak-anak gitu. Yang penting anak udah oke, udah aman, ya udah datang ke gereja, sekolah minggu. Nah, sekolah minggu sendiri apakah cukup tuh untuk melakukan pemuridan kalau menurut Robi Lucy? Ya, kalau menurut saya ya memang fondasi dasarnya tetap di rumah Tetap ya. di rumah, Karena di rumah tetap itu keluarga, kita ya. lebih sering bertemu gitu dengan Iya, anak iya, kita. iya. Kalau di sekolah minggu kan hanya seminggu sekali ya, tapi itu Iya, membantu iya, untuk membantu mereka, tetap iya, ya, untuk betul. dengar firman, diajarkan oleh kakak-kakak sekolah Iya. minggu. Ya. Dan itu kan komunitas ya, kalau sekolah betul. minggu ya tetap harus bersekutu dengan sesama tubuh Kristus. Iya, Tapi kembali lagi fondasi yang paling kuat adalah kembali Iya. lagi ke keluarga, orang tua, begitu ya. Betul. Ya. Luar biasa ya keluarga ini ya. Lalu kalau misalkan kan ada anak nih yang tinggalnya jauh harus terpaksa terpisah nih dari orang tua ya. Misal orang tuanya harus bekerja di luar kota, kan ada ya. Mungkin ayahnya yang harus bekerja di luar kota atau kedua-duanya harus bekerja. Jadi kan jauh tuh jaraknya. Itu gimana cara pemuridannya? Kalau zaman sekarang kan kita ada teknologi ya, teknologi juga udah semakin canggih. Iya. Harusnya sih masalah ini bisa kita atasi gitu. Kita bisa janjian untuk teleponan atau video call gitu sama anak mau jam berapa. Tapi kembali ya itu relasi harus dibangun gitu ya. Jangan jadi jangan sekedar chatting tuh nanyain kamu udah belajar belum? Iya. Kamu ulangan dapat berapa gitu, enggak, kita obrolin hal-hal kecil aja gitu, hal-hal yang keseharian mereka gimana gitu. Ada gak teman-teman kamu yang hari ini lucu, ada yang rese gak hari ini gitu, hal-hal kayak gitu jadi obrolan aja gitu. Kita bangun relasi sama mereka, jadi nanti abis itu tinggal janjian video call atau di chatting kita juga kita bisa selipkan firman Tuhan gitu. Itu tetap bisa dilakukan sih. Nah ini kayak gini-gini juga kita dapatin di seminar nih ya, cara-cara seperti ini ya. Iya, iya kan. Kadang kita sebagai orang tua terlupakan ya, kayak tadi ya, message cuman tadi ulangan dapat berapa gitu. Remet nggak? Remedial lagi, waduh, nggak kasih uang jajan ya gitu. Ya biasanya begitu ya orang tua ya. Selalu yang dipedulikan adalah nilai sekolah, nilai sekolah, nilai sekolah. Udah ngeles belum hari ini? Nggak mau, mama males. Aduh gimana sih mama udah bayar mahal-mahal loh gitu, kayak drama yang kemarin. Iya seperti itu. Dan pada akhirnya hanya membuat anak males ya ngomong males sama ngejawabnya iya kan, males ngejawab dan males ngomong elah, sama ditanyain mama. nilai lagi. Akhirnya iya akhirnya telepon, kalau ditelepon nggak diangkat. Nggak diangkat. Udah tahu mama Reject kalau pasti bisa. iya di reject karena udah tahu mama pasti nilai lagi. Nilainya remet ya udah. Iya. Oke, lalu sejauh mana nih intervensi orang tua terhadap keimanan anak-anak kita? Iya. Kalau menurut Robi masih kecil sih iya. mungkin anak bisa diintervensi ya. Kita Apakah Robi sendiri begitu terhadap anak dulu? Iya, dulu waktu masih kecil sih kalau mereka malas ke sekolah minggu kita paksa gitu.
Oh bisa Harus, dipaksa iya, bisa kalau masih dipaksa. kecil. Sebenarnya Iya. mereka pun nggak bisa apa-apa ya. Iya. Sebatas masih kecil sih masih bisa kita intervensi. Mm-mm. Gitu. Nah, tapi kalau udah tumbuh remaja ya kita mesti pendekatannya ya lebih bangun relasi sih. Beda ya, Iya beda. anak-anak dengan remaja. remaja udah berubah ya. Udah nggak bisa dipaksa-paksa lagi ya, anak Nggak remaja bisa. ya. Mereka udah punya keinginan sendiri kan. Iya iya, apalagi kalau mereka diajakin pergi sama temen, lebih mau sama. Lebih milih sama temen, Iya, kan. pernah nggak kayak gitu? Eh, Pernah nggak? Ada sih, ada lah. Ada gimana? kita acara pengen me time sama keluarga gitu ya. Tapi bentrok sama acara sekolah misalnya acara teman-teman sekolah gitu. Mereka milih pergi sama teman gitu. Lebih memilih pergi sama teman-teman ya. Tapi puji Tuhan sih belakangan ini sejak relasi kita jauh lebih baik gitu ya. Kita jadi lebih punya waktu kayak kita ajak pergi gitu. Mau gitu, Oh ya? sekarang mau. Oh iya, dibandingkan waktu dulu ya. Iya. Dulu lebih milih sama teman-teman ya. Betul. Iya iya iya. Ya, seperti sekarang tuh saya sering ngedate gitu dengan anak saya yang kedua gitu. Setelah Yupi itu biasa saya suka ngedate pergi apa. Iya. Nah di situ juga saya menyelipkan banyak hal-hal rohani gitu buat anak saya. Ya dari Iya, obrolan-obrolan, dari obrolan-obrolan. Iya. sambil makan, Iya, membangun sambil relasi ngopi-ngopi, juga, ya. Iya. Seperti itu sih harus dibangun. Iya. Lebih banyak ngedate berarti ya dengan Iya. anak-anak ya. Untuk membangun, tujuannya untuk membangun Iya, relasi relasi dan- supaya Iya. lebih dekat dengan mereka ya. Karena anak-anak sekarang ini ya mesti pakai cara ya kayaknya ya untuk ngedeketin mereka, bener gak sih? Gimana, ngerasa gak sih? Iya, saya ngerasa Iya. begitu sih. Ada kesulitan Karena saya nggak dulu sih? itu orangnya suka sebetulnya keras juga. Kerasnya gimana? Ya, misalnya contohnya mereka mau mulai pacaran nih, Iya. ada mau cerita tentang naksir cowok gitu. Iya. Saya langsung marah, udah jangan pacar-pacaran dulu dah, masih kecil apa. Jadi membuat anak itu kesel gitu. Oh, Malah akhirnya nggak mau cerita. Akhirnya malah iya, nggak mau cerita. menjauh gitu ya, nggak mau Iya. cerita lagi ya ke papa Iya, udah nggak begitu. dibolehin gitu. baru mau cerita suka gitu ya, Iya, belum padahal- apa-apa udah iya. di-cut ya, Padahal waktu udah kita di-block. remaja kita juga Udah mulai suka-sukaan Suka juga aja. kan. Iya, Seumur iya, mereka iya. udah mulai suka-sukaan. Iya, iya. Padahal itu adalah hal yang Alami, normal, ya. hal yang alami. Tapi kita mungkin sebagai orang tua takut kali ya. ya bisa juga ya. Ya, takut gitu kan. Belum cukup umur gitu. Ada hal yang lebih penting gitu untuk mereka lakukan gitu ya. Terlalu dini kali ya di Iya. usia mereka. Jadi karena kekhawatiran kita, Iya. kita langsung, hah kamu udah pacaran gitu, kamu udah suka sama sini gitu. Belum apa, baru cerita loh papa. Iya. Ada lagi nggak hal-hal kayak gitu? Iya. Dari lu sih coba, sebagai ibu, Sebagai ibu. wah, pernah nggak ngerasa kesulitan mendekati anak remajanya? Kalau saya lebih mudah. Oh lebih gampang? Saya orangnya lebih easy going kan soalnya. Jadi sama anak-anak tuh dari awal tuh saya udah membangun relasi ke mereka tuh seperti kayak temen gitu. Jadi saya udah pernah berjanji sama mereka. Jadi kalau ada apa-apa cerita sama mami janji nggak akan marah. Mami akan dengerin dulu gitu. Nah itu bikin mereka jadi jauh lebih terbuka. Ada masalah, ada apa mereka berani cerita gitu loh. Jadi urusan nanti dimarahin apa enggak, karena saya udah janji saya nggak akan marah dulu gitu ya. Jadi benar-benar saya ngerem gitu. Jadi abis itu saya lebih ngambil tindakan lebih ke nasihat lah gitu. Kalau misalnya hal salah yang mereka lakukan gitu. Tapi puji Tuhan awalnya dari situ sampai sekarang anak-anak tuh deket banget sama saya. Jadi gosip lah apalah mereka cerita Pokoknya gitu. cerita gitu ya, Cerita. apa aja gitu ya, Apa mau aja cerita cerita, ya, diceritain ya, gosip-gosip juga ya, suka-sukaan gitu juga. Terus suka-sukaan sama juga cowok ya? cerita. Cerita-cerita juga ya. Iya, iya, iya. Itu benar tuh bisa nahan marah. Bisa sih. Saya kok nggak bisa ya. Iya, kadang kan kita sebagai ibu suka panikan gitu ya. Apa? Siapa dia? Begitu ya, tapi bisa ya kalau Bisa Lucy sih. bisa nahan marah ya. Wah Bisa. luar biasa, tepuk tangan untuk Lucy. Luar biasa, berarti cukup sabar lah ya untuk di rumah ya. Lebih sabar Lucy apa Robi ya? Saya. Lucy lebih sabar ya.
Kalau kelihatannya saya yang lebih sabar. Iya loh, kelihatannya kayak Robi Dia lebih diem ya. dia lebih pendiam gitu, tapi orangnya lebih keras gitu. Justru yang diam-diam berbahaya berarti ya. Iya, iya, oke, oke. Berarti lu sih yang lebih sabar di rumah. Berarti anak-anak, tapi sekarang anak-anak udah mulai banyak cerita Udah juga mulai ke Robi ya. mulai berani cerita ke dia, Berani ya. mulai berani. Iya. Terus kalau peran gereja sendiri dalam pemuridan untuk sekarang-sekarang ini apa aja? Adakah langkah-langkah khusus yang sudah segera dijalankan? Gereja itu kan satu lembaga ya, satu organisasi juga ya, di mana menjadi pusat kita mendapatkan pembekalan, Iya. pembelajaran berupa kayak seminar-seminar, terus yang mengingatkan kita betapa Iya. pentingnya pemuridan keluarga. Jadi sangat banget gereja itu berperan gitu. Kalau enggak kita dapat ilmu-ilmu ini dari mana Iya, gitu loh. iya. Gitu kalau menurut saya. Berarti gereja saat ini udah ini banget ya, cukup banget Gereja ya kita cukup, perannya ya dalam pemuridan keluarga ini Betul, ya, udah cukup sekali ya. Sudah dimulai sih ya dari sejak yang terbentuknya 3K itu Iya, ya kalau nggak betul. salah kan ya, udah dimulai sejak Sudah itu kan mulai, ya. Iya, iya. Kalau golnya sendiri apa tuh? Gol pemuridan dari 3K, ada golnya nggak? Golnya tuh apa? Dari pemuridan 3K ini. Ingin mencapai apa melalui 3K ini? Iya, goalnya yang pasti setiap keluarga bisa memuridkan Keluarga, anak. setiap keluarga bisa memuridkan anak ya, Iya, punya betul. kesadaran lah Itu paling iya. nggak ya, sadar, oh iya saya harus memuridkan Ya, karena keluarga itu saya. akan menjadi satu gaya hidup, bukannya fase lagi, Iya, iya, ya bukan fase sebentar doang, akan terus menerus dan menjadi gaya hidup seperti inilah kita saat teduh gitu, Yusapa itu Iya. adalah satu modal keluarga untuk membentengi anak-anak. iya. Yusapa dan BGA itu ya, salah satunya ya. itu, ya. Dan nanti challenge-nya itu kali ya, challenge 21 hari. Iya. Ya itu kalau bisa kita lakukan akan menjadi gaya hidup ya, diharapkan bisa menjadi gaya hidup ya. Setiap keluarga-keluarga yang ada di Jalan Keting dan juga nanti memberkati keluarga-keluarga lainnya tentunya ya. Untuk kan sekarang jadi ketua 3K kan ya, Robi ya, Robi dan Lucy adalah ketua 3K ya. Iya. Tantangannya apa tuh? Ada tantangan gak sih? Ya tantangan pasti ada ya. Kalau saya memang orangnya kan bukan tipe apa ya, tipe person ya, dan agak Apa tipe apa tadi? People person. Oh, bukan tipe person iya, dan iya. kurang bisa memimpin gitu. Nah itu buat saya agak kesulitan gitu. Nah ini Tapi challenge nih. Iya. Ditantang dulu. Sebelum main challenge keluarga-keluarga yang lain, ketuanya udah di challenge dulu yaitu Iya. menjadi ketua. Kalau keluarga ya bisa, nah untuk mengajak rekan-rekan yang lain ini. Iya. Baru, ya, tapi saya punya kerinduan ya setiap keluarga itu bisa memuridkan karena penting sekali gitu. Karena saya juga udah mengalami gimana saya nggak dekat dengan anak saya. Iya, relasi dengan suami istri juga nggak baik. Iya. Iya, dan belakangan ini mulai lebih membaik gitu. Puji Beberapa Tuhan. tahun ini. Ya. Iya, iya. Luar biasa ya berarti ya 3K ini ya. Suatu hal yang sedang, kegerakan yang sedang terjadi ya di gereja kita ya sepertinya ya 3K ini ya. Pemuridan keluarga dan juga pemuridan di anak. Dan kali ini yang kita bahas adalah pemuridan di dalam keluarga ya. Dan dari Robi Lucy sendiri sudah merasakan ya. Iya. Sudah merasakan gimana dulu yang belum melakukan pemuridan, bagaimana relasinya yang tadi dikatakan Kurang apa? baik, ya. Iya, kurang baik. Mungkin lebih banyak konflik ya waktu itu ya, konflik dan bingung kali ya. Ini gimana gitu ya cara menyelesaikannya begitu ya. Iya. Apa sih yang sedang, bahkan bingung apa sih yang sedang terjadi nih di Iya, keluarga betul. saya gitu, bener gak? Kadang kita bingung gitu, kita dari remaja udah di gereja gitu, Iya. udah dengar firman begitu banyak, tapi kok ketika kita menikah ternyata konflik itu banyak gitu yang terjadi. Dan cara Iya. menyelesaikannya Dan tuh cara nggak menyelesaikannya, sesuai dengan ya. firman Tuhan gitu. Berantemnya tuh bener-bener Iya. berantem yang gimana Iya. gitu. Iya, Berarti sudah mengalami ya hal-hal iya. seperti itu ya. iya. Walaupun sudah kenal Tuhan, Iya. duduk di gereja Nggak tahun-tahunan ini. dengerin firman, ternyata berantem juga gitu ya. Iya, dalam hubungan suami istri ya terutama ya. Lalu belum lagi hubungan dengan anak. Dengan anak. Iya.
Berarti banyak hal ya yang bisa didapat ya melalui pembelajaran 3K Betul. tentunya. Dan juga nanti untuk pasangan-pasangan suami istri yang belum ikut WEP ya, WEP itu masih ada kan ya, Weekend Masih Pasutri ya? setahun sekali diadakannya. Nanti biasanya sih kita kalau misalnya dari GKI sudah membuka pendaftaran, kita akan mulai mempromosikan di gereja kita gitu. Akan diinfokan Iya, pastinya akan ya. diinfokan pasti untuk ikut gitu. Kita dapat kuota berapa pasang gitu. Iya. Itu untuk suami istri ya Suami tentunya istri, ya. Di atas berapa tahun pernikahan? Kalau nggak salah sekarang sudah terbuka untuk berapa untuk tahun semua aja. ya? Berapa aja ya? Iya. Kalau dulu kalau nggak salah tuh 5 lima tahun. tahun Minimal 5 kan. tahun. Sekarang udah terbuka untuk karena segala kan usia pernikahan. Pertimbangannya adalah dari sekarang tuh usia pernikahan masih seumur jagung aja tuh udah banyak konflik gitu loh. Oh iya, iya. Baru menikah aja tiba-tiba mungkin kaget kali ya, loh dulu waktu pacaran nggak Iya, begini iya, gitu ya. Begitu udah menikah ternyata dia, iya. Terkaget-kaget ya. Iya. Walaupun sebelum menikah pun ada bimbingan pranikah ya kita ya. Ada. Tapi tetap aja ya dalam pernikahan itu pasti ada hal-hal Ada yang kejutannya. ada kejutan-kejutan surprise. Oke, untuk di akhir podcast dari Robi atau Lucy atau kedua-duanya deh, mau menyampaikan sesuatu nggak untuk keluarga-keluarga yang ada di Keting sebagai ketua dari 3K? Kita dengarkan ya. Kalau saya mengasih pesan gitu buat pemuridan keluarga ini bukan program sesaat gitu, melainkan harus menjadi gaya hidup yang harus dibangun setiap hari di keluarga kita masing-masing gitu. Dan harapan saya kiranya setiap keluarga di Jalan Keting Telegong ini bisa mewariskan hal yang paling penting gitu, yaitu iman percaya kepada Kristus, sebab tujuan orang percaya sesungguhnya adalah kekekalan gitu dan melakukan kehendak Bapa lewat firman-firmannya. Ya, dan saya mau baca satu ayat gitu. Ayat di 1 Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 4. Maaf, sorry. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wow, firman Tuhan sungguh luar biasa. Itu sih Ya, oke. harapan dari saya. Ya, terima kasih. Lalu dari Lucy ada? Nggak ada, udah dirangkum. Oh, udah dirangkum. Oh, mau tinggal ini terima jadi aja dia. Semuanya udah dirangkum oleh suami. Ya, suatu hal yang luar biasa ya. Ini ya kegerakan keluarga Keting ya, 3K. Pemuridan keluarga dan juga pemuridan Ikana. Pemuridan keluarga berarti suatu hal yang sangat penting ya, bukan penting lagi ya, sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan, menjadi suatu kebutuhan bahkan ya, yang sebenarnya dulu kita abaikan. Bahkan ini adalah sebenarnya kebutuhan utama. Kalau manusia itu kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier ya. Kebutuhan primer kita yang kita sebut-sebut biasanya sandang, pangan, sama papan. Kita melupakan yang namanya kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual dari keluarga kita, anak-anak kita. Nah, ini tentunya menjadi suatu hal yang baik sekali ya, terutama kegerakan di gereja kita, di GBI Jalan Keting ya. Di mana kita yang sudah mengenal Tuhan puluhan tahun, tapi bahkan kita sendiri ternyata belum tersadarkan akan pemuridan keluarga ini, dan kita sangat berharap ya dari ketua 3K dan juga komunitas 3K tentunya kita bergerak bersama-sama, berharap agar keluarga di Keting mempunyai gaya hidup yang mengutamakan kerajaan Allah. Betul. Berdasarkan firman Tuhan tadi 3 Yohanes 1 ayat 4. Tentunya juga merupakan suatu sukacita ya kalau kita melihat anak-anak kita ya semuanya rindu dan haus mengenal firman Tuhan, membaca Alkitab setiap harinya dibandingkan mereka scroll TikTok ya. Dan itu akan menjadi filter bagi mereka tentunya secara otomatis bagaimana mereka menghadapi
dunia ini. Dunia ini kan semakin lama semakin jahat ya. Wow, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Mari bergerak bersama-sama dengan kita 3K ya, jangan ragu untuk kita selalu belajar, bertumbuh bersama. Yang bagi yang belum bergabung di grup kompak ya, nanti boleh info segera, kan udah tahu nih ketuanya, Robi dan Lucy, jadi udah tahu mau cari kemana, hubungi mereka kalau bingung. Aku gimana hubungan aku dengan anak, udah langsung hubungi Robi dengan Lucy ya. Oke, sekian dulu ya. Kepo kita kali ini, makasih kepo tentang keluarga ya. Luar biasa pesan hari ini, thank you banget buat Robi dan Lucy yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua menjelaskan secara jelas dan tuntas. Oke, sekian dulu kepo kali ini. Yuk bareng-bareng ya kita ngomong God bless you ya. 1, 2, 3, God bless you. Ini kepo 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 Keting Podcast. Kepo 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 Keting